فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain, dan bisa menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah agar kita bersiap-siap untuk menghadapi alam akhirat, di mana alam akhirat ini akan berawal dari kematian. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya dia telah berpindah ke alam akhirat, alam yang sangat berbeda dengan alam dunia ini. Maka ikhwani fiddin, azakumullah, itulah tujuan Allah dan Rasulnya menceritakan kepada kita tentang akhirat ini. Bukan hanya sekedar untuk kita mengetahui lalu kita tidak mengamalkan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita baca sekarang, fa'ilmu as-sa'ati 'inda Allah la yajuzu li ahadin an yaqula inna as-sa'ata taqumu fi waqti kadha wa ya'tamidu ala hisabatin wa khurafatin aw ala awham. Jadi kapan tibanya hari kiamat itu ilmunya di sisi Allah. Tidak ada seseorang yang mengetahuinya, dan tidak boleh seseorang mengatakan bahwa hari kiamat akan tiba pada waktu tertentu dengan mengandalkan perhitungan-perhitungan atau yang lain-lainnya. Kama yaf'aluhu ba'dul mudajjilin wal mutanatti'in, sebagaimana yang dilakukan oleh para dajjal, para pembohong, dan orang-orang yang mutanatti', orang yang ghulu, bersikap berlebihan di dalam agama. Fahadha min at-taklif alladhi ma anzalallahu bihi min sultan. Tindakan yang seperti ini termasuk taklif, membebankan diri atau membebani diri dengan sesuatu yang tidak pernah dibebankan oleh Allah. Kita tidak pernah dibebankan untuk mengetahui kapan hari kiamat itu tiba, karena ada yang lebih penting, yaitu bersiap atau menyiapkan diri untuk menghadapi akhirat itu, menghadapi hari kiamat itu. Namun kita dibebankan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, kapan dia berakhir, kapan dia mulai waktu asar, dan kapan berakhir, kapan mulai maghrib tiba dan kapan dia berakhir.
Karena ini semua adalah yang berguna bagi kita di akhirat, berguna bagi kita pada hari kiamat. Adapun kapan hari kiamat itu tiba, ini tidak ada gunanya bagi kita. Yang berguna bagi kita adalah menyiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu. Kemudian, wa may yaf'al hadza fahuwa kadzdzab. Dan orang-orang yang melakukan demikian, yang meramalkan kapan tibanya hari kiamat berdasarkan perhitungan, berdasarkan yang lain-lainnya, semua itu adalah pembohong. Dia adalah orang yang bohong. Li'annahu la yumkinu an yahjubu ilma qiyam as-sa'ah wa ya'ti ahadun ya'rifuhu abada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kapan tibanya hari kiamat itu. Ilmunya disimpan oleh Allah, ya, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang yang tahu, berarti dia tidak sembunyi, dia tidak tersembunyi. Walaysa minal hikmati an tas'ala an qiyamis sa'ah. Dan tidak termasuk merupakan hikmah engkau bertanya kapan hari kiamat itu tiba. Tidak ada kemaslahatannya bagimu untuk bertanya kapan hari kiamat itu tiba. Balal hikmatu an tas'ala amma ta'mal wa kaifa tasta'id li hadzal yaum. Yang ada kemaslahatannya bagimu adalah apa yang engkau harus perbuat dan bagaimana cara engkau bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Itu yang berguna, karena semua kita ini tidak lama lagi akan kedatangan kiamatnya. Karena kiamat itu ada dua. Ada kiamat yang umum, ada kiamat yang khusus. Kiamat yang khusus itu adalah kematian. Ya, kemarin kita dikejutkan ada saudara kita meninggal dunia. Besok orang akan terkejut ketika kita meninggal dunia. Kehidupan kita seperti itu. Hari ini kita terkejut, besok orang terkejut ketika kita meninggal dunia. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, yang berguna bagi kita, yang ada maslahatnya bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat ini. Wa hadha huwa alladhi laka fihi maslahah. Ini yang besar maslahatnya, yang ada maslahatnya bagimu. Walihada lamma qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anis sa'ah. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, beritahu aku tentang kapan hari kiamat itu akan tiba. Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ul 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dia akan tiba pada tanggal sekian, tahun sekian, tahun sekian. Karena ini ilmunya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ditanya tentang hal ini, dia mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jibril saja tidak diberitahu oleh Allah, padahal Jibril merupakan pemimpin para malaikat.
Nabi saja dia tidak tahu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid walidi Adam, pemimpin pemuka anaknya Adam. Dia tidak tahu. Kalau dua makhluk Allah yang mulia ini tidak tahu, mana mungkin ada selain mereka yang akan tahu? Maka semua yang mengatakan dirinya tahu tentang hari kiamat, atau ada orang yang mengatakan si fulan bin fulan yang mengetahui hari kiamat, itu dia adalah Dajjal. Dajjal artinya pembohong. Ya. Ai ana wa anta sawa. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, aku dan engkau ini adalah sama. Tidak tahu kapan hari kiamat itu akan tiba. Fa idza kana Jibril wa huwa sayyidul malaikah wa Muhammadun wa huwa sayyidu waladi Adam la ya'lamani waqta qiyamis sa'ah, fa kaifa ya'ti man yad'i hadha? Kalau dua makhluk Allah yang mulia ini saja tidak tahu hari kiamat itu kapan dia akan tiba, lalu mana mungkin di zaman sekarang ini ada orang yang mengatakan berdasarkan ilmu ini, berdasarkan perhitungan ini, hari kiamat ini akan tiba 1000 tahun yang 1000 tahun yang akan datang atau 2000 tahun akan datang. Na'udzubillah. Semua ini adalah apa? Bentuk-bentuk kebohongan. Dan karena kaum muslimin jauh dari agamanya, sehingga kebohongan-kebohongan yang seperti ini gampang sekali mereka percayai. Fahada fihi anna ilma atau tawqit qiyam as-sa'ah la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa waktu tibanya hari kiamat itu tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pembenaran terhadap Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu." Yang artinya adalah, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang kapan tibanya hari kiamat itu. Maka katakanlah, ilmuha 'inda Rabbi. Ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan dia tiba hari kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang dapat menjelaskan kapan dia datang kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yang insyaallah kita semua menghafalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha." Kemudian ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, yang artinya adalah yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat itu tiba. Fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau menyebutnya sementara engkau tidak memiliki ilmu tentangnya? Ya, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ilmunya itu kembalikan kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah, karena Dia yang tahu kapan hari kiamat itu akan tiba. Ya, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha. Wahai Muhammad, engkau ini hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut
kepada kejadian-kejadian hari kiamat. Ya, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kiamat itu nanti, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia ini kecuali setengah hari saja, imma di pagi hari atau di sore hari. La ilaha illallah. Padahal lihat aja ikhwah, kita hidup berpuluh-puluh tahun, namun karena kedahsyatan kengerian hari kiamat itu, semua kesenangan-kesenangan yang kita pernah rasakan di dunia ini kita lupakan, sehingga seolah-olah kita hanya hidup setengah hari, hanya hidup di pagi hari atau di sore hari. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jika hidup kita sebentar di dunia ini, lelah kita ini sebentar di dunia ini, hanya sebatas waktu pagi atau waktu sore, ya, kita bekerja hanya sebentar, ya. Masa kita tidak tahan bekerja sebentar untuk mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya? Karena ikhwani fillah azakumullah, kalau kita tidak tahan bekerja sebentar, imma kita akan sengsara selama-lamanya, ya, atau kita akan sengsara waktu yang lama kemudian dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ikhwani fillah azakumullah, ini adalah anjuran bagi kita untuk bekerja dan bersabar atas ujian-ujian yang ada di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian, wa fi hadza anna man su'ila an syai'in la ya'lamuhu fa innahu yarudduhu ila Allah wa la yatakharrasu fiha. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya, hendaklah dia kembalikan ilmunya kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam, dan jangan ia membicarakan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Lebih-lebih lagi jika itu adalah berkaitan tentang Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Ya, jadi kapan hari kiamat itu tiba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi kalau masalah tanda-tandanya, jelas tanda-tandanya. Ya, apa tanda-tandanya? Al-alamat allati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ati mawjudah. Kalau tanda-tanda tentang dekatnya hari kiamat ini sudah ada dan nyata di depan mata kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Yang artinya adalah mereka itu hanyalah menunggu kedatangan hari kiamat. An ta'tiyahum baghtah, yang akan mendatangi mereka secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan telah datang tanda-tandanya. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentang hari kiamat yang besar itu kita diberitahu tanda-tandanya. Ya. Dan tentang hari kiamat yang khusus ini juga kita diberi tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya ya ikhwah, kita sudah beruban. Ini peringatan dari Allah. Ya, seolah-olah kita diingatkan oleh Allah, kiamatmu sudah dekat. Apabila mata kita sudah melemah, fisik kita sudah melemah, segala-galanya sudah melemah, itu berarti bahwa kiamat kita yang khusus itu sudah dekat.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Yang artinya adalah sehingga apabila dia telah dewasa dan telah mencapai usia 40 tahun. 40 tahun itu usia kesempurnaan. Sehingga para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Setelah itu akan menurun. Ya, Allah menjelaskan sampai dia berusia 40 tahun. Apabila dia sudah sampai usia 40 tahun, dia mengatakan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berilah aku kemampuan, ilhamilah aku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, ya, dan agar aku melakukan amal-amal saleh. Untuk apa amal-amal saleh ini? Untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan ya Allah, berbuat baiklah kepadaku dengan berbuat baik kepada kedua orang tuaku, dengan berbuat baik kepada anak-anakku, karena dia akan sebentar lagi dia akan tinggalkan anak-anaknya ini. Inni tubtu ilaik, ya Allah, aku sesungguhnya telah bertobat kepadamu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang pasrah diri kepadamu. Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa engkau yang sudah mencapai usia 40 tahun, jangan lagi engkau bermain-main. Jangan lagi engkau lalai. Ya, 40 tahun ini adalah masa engkau bersungguh-sungguh untuk menyiapkan diri. Ikhwani fi din, azakumullah. Kuda balapan itu, kalau dia sudah hampir finishnya itu, dia habiskan tenaganya. Ya, karena di sana dia imma dia menang atau dia rugi. Begitu juga seharusnya kita ini. Kalau sudah 40 tahun, maka di sini diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal-amal saleh dan mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang saleh, karena mereka itu adalah aset kita. Ya, mereka yang akan mendoakan nanti kita apabila kita sudah meninggal dunia. Lah kalau 40 tahun ini juga dia masih lalai, masih bermain-main, masih senang cari dunia, ya, apa yang dia bawa mati? Ya, apa kira-kira akan bawa? Apa yang diandalkan nanti kalau dia sudah masuk ke lubang kubur yang gelap itu? Jabatannya, kesuksesannya, hartanya, kedudukannya, semua itu tidak ada gunanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu sedikit pun tidak akan mengangkat martabatnya atau kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, jangan kita menjadi orang yang bodoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk apa? Setelah kematiannya. Dia menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Ya. Kenapa demikian ayo ikhwah? Karena yang setelah kematian itu adalah yang abadi, yang kekal. Dan dunia ini adalah sementara. Maka orang bodoh sekali yang memperbaiki dunianya, yang bekerja habis-habisan untuk dunianya, padahal dia akan tinggalkan. Lalu dia tidak beramal untuk akhiratnya, padahal itu yang abadi. Na'udzubillah, ini adalah orang yang bodoh. Ya, antum kalau dipanggil di luar itu, bodoh,
marah kita, tersinggung kita. Padahal kita memang benar bodoh kita ini. Ya, sudah 40 tahun masih bermain-main, masih bersenang-senang, kematian ada di depan matanya. Na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Mereka itu hanya menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala fi dhulalin minal ghamam, dilindungi oleh awan-awan, wal malaikah, dan malaikat-malaikat. Allah datang untuk menghisab hamba-hambanya. Ya, subhanallah ayyuhal ikhwah. Sungguh menyayat hati kita kalau kita melihat betapa banyaknya orang-orang kaum muslimin yang meyakini dirinya bahwa dia akan mati besok atau lusa. Nyawanya bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya di saat dia sakit, di saat dia makan, di saat dia berdiri, di saat dia bekerja. Dan betapa banyaknya kita melihat orang-orang seperti itu. Ya, dia sedang bermain-main dengan saudaranya, ya, bermain-main dengan anak-anaknya, disengat kakinya sama gegeti yang kecil ini, apa namanya, tawon. Dia sedang sarapan pagi, kebetulan dia punya darah kencing manis, ya, dia sedang sarapan sama anaknya, ketawa ketiwi sama istrinya. Yang satu ngejar apa? Gegeti ini bahasa Indonesianya apa? Tawon. Disengatlah bapaknya. Ya, pingsan. Mau dilarikan ke puskesmas, belum sampai ke sana sudah meninggal duluan. Padahal sebelumnya dia ketawa ketiwi bersama anak dan istrinya. Ya, jadi jangan tertipu dengan sehat ini. Jangan mengatakan saya masih sehat. Jangan mengatakan saya masih muda. Ya, lihat ikhwani fillah asakumullah, yang tua di antara kita ini tidak ada. Ya, apa artinya itu? Artinya adalah banyaknya yang mati itu adalah pada usia muda, sehingga tidak ada yang tua di tengah-tengah kita ini. Paling usia kita adalah 50, 60 atau 70. Yang tua-tua tidak ada. Kenapa? Karena banyaknya yang mati dalam usia muda. Ya, la haula wala quwata illa billah. Maka ayolah ikhwah, janganlah menjadi orang yang bodoh, yang usianya sudah mau habis masih saja dia main-main. Masih saja dia apa? Malas baca Quran. Sampai-sampai dia tidak bisa baca Quran. Sudah tua belum lancar baca Quran. Masa nanti sampai mati juga belum bisa baca Quran? Ya. Apa yang dia akan katakan nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu sampai tua tidak bisa baca Quran? Apa kira-kira dia akan jawab? Saya sibuk di pasar. Karena semua itu alasan itu tidak diterima oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad a'dzara Allahu ila imri'in akharahu ila 60 sanah. Allah tidak menerima alasan seseorang yang telah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Ya. Amma al-alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ah. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, fahiya ma'lumah. Ini semua diketahui. Karena banyak para ulama telah mengarang kitab khusus tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dan ini baik sekali jika antum memiliki kitab-kitab ini ya ikhwan. Qala akhbirni an amaratiha. Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu aku tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini. Falamma kana as-su'alu an alamatiha jaizan ajabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena bertanya tentang tanda-tandanya ini adalah boleh dan tanda-tandanya jelas, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia ditanya tentang waktunya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama dalam hal ini. Engkau tidak tahu, aku juga tidak tahu. Tapi kalau tanda-tandanya ini jelas. Ya. Fadzakara alamatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Qal an talidal amatu rabbataha. Ini yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila engkau telah melihat budak-budak melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Wa ma'na an talidal amatu rabbataha an takuna al-ummu musawwadah wal bintu sayyidah. Artinya adalah ibu akan menjadi budak, anaknya akan menjadi tuannya. Hadza min al-ajaib. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Anna al-binta takunu sayyidatan li ummiha. Bagaimana seorang anak perempuan menjadi tuan bagi ibunya? Fadzakaru laha ma'nayain. Para ulama menyebutkan ada dua maknanya. Al-ma'na al-awwal, makna yang pertama, an yakthura at-tasarri fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman ini akan banyak at-tasarri, yaitu banyak tuan-tuan berjima dengan budak sahayanya. Dan itu adalah ayyuhal ikhwah halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dihalalkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Harus dalam peperangan yang sah. Ada peperangan antara orang kafir dan orang muslim. Kemudian orang muslim menang, lalu dia mendapatkan harta rampasan perang. Di antara harta rampasan perang ini ada wanita-wanita. Nanti harta rampasan itu dibagi-bagi. Ya, ada yang mendapatkan wanita. Ya, maka wanita itu menjadi budaknya. Maka dia boleh menggaulinya. Ya. Jadi ikhwani fillah, jangan disamakan dengan apa namanya? Dengan yang menjual dirinya. Ya. Kalau menjual dirinya dia hanya menyewa tubuhnya sebentar saja. Kemudian diberikan dia uang. Kalau ini dia menjamin tempat tinggalnya, menjamin kesehatannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, semua dijamin. Ya. Dan kalau dia mau menikahinya dengan nikah yang sahih, dia merdekakan dulu, kemudian dia menikahinya. Nah, nanti di akhir zaman akan banyak terjadi at-tasarri, yaitu di mana tuan-tuan ini berjima, menyetubuhi apa istilahnya? Budak-budak perempuannya. Dan sudah pasti ikhwani fiddin azakumullah, apabila dia melahirkan anak perempuan, maka anaknya itu merdeka, ibunya tetap budak. Faham antum ya ikhwah? Faham belum? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jika seseorang mempunyai budak wanita, lalu dia menggauli budak yang perempuan ini, lahirlah dari hubungan ini anak perempuan. Anak perempuan ini mengikuti bapaknya, bapaknya merdeka, maka dia merdeka seperti bapaknya. Ibunya tetap apa? Budak. Faham?
Ini maksudnya antalidal amatu rabbataha. Ya, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, annal murada bidzalik an yakthura al-uquq. Makna yang kedua, bahwa di akhir zaman akan banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ini nyata sekali ya ikhwan. Karena kita ini tidak tahu batasan-batasan mana yang termasuk durhaka dan mana tidak termasuk durhaka, sehingga seringkali kita melakukan hal-hal yang termasuk durhaka, kita kira itu bukan durhaka. Ya, sama seperti kebanyakan suami tidak bisa membedakan antara haid dan istihadah. Nanti istrinya mengalami haid, dikira itu istihadah, digauli dia, kemudian disuruh dia sholat, padahal istrinya haid. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu bisa jadi istrinya itu istihadah, ya, dikira dia haid, dilarang istrinya sholat, tidak berani dia gauli istrinya, padahal dia sedang istihadah. Ya, nah begitu juga kita ini seringkali karena kita tidak mengetahui mana batasan-batasan durhaka itu, sehingga sering kelakuan kita termasuk durhaka, kita kira bukan durhaka. Banyak orang-orang seenak-enaknya saja mengatakan, "Bu, bikinkan saya kopi 2." Seolah-olah ibunya jadi pembantu. Ya. Kadang-kadang si anak mengucapkan kata-kata yang tidak enak, yang menyakiti hati ibunya. Ya, atau membuat orang tuanya menangis. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ikhwani fi din azakumullah. Orang tua kita ini sudah cukup dia lelah. Ya, dia lelah sejak kita kecil. Ibu kita lelah, dia gendong sejak kita kecil. Masa kita membuat dia lelah lagi setelah dia tua? Seharusnya dia tua itu dia menjadi raja. Tapi subhanallah, ya, justru setelah anaknya menjadi orang sukses, ibunya tidak diperhatikan, bapaknya tidak diperhatikan. Ya, dia pergi ke luar negeri misalnya untuk sekolah atau untuk kerja atau yang lain-lainnya. Ketika ibunya sakit, ibunya membutuhkannya. Nak, datang nak. Ditelepon sama bapaknya, "Nak, ibumu sakit nak." Dia hanya kirim uang saja. "Saya masih ada pekerjaan ini dan ini." Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Ayyuhal ikhwah, ketahuilah bahwa tidak ada dosa yang disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Makanya kata para ulama, antum cari di seluruh dunia ini orang yang durhaka lalu hidupnya bahagia, mustahil akan ada. Ya, mustahil akan ada. Ya. Padahal rumahnya dekat dengan rumah orang tuanya, tidak pernah disambangi orang tuanya, tidak pernah dikunjungi. Hanya lewat, "Pak, apa kabar Pak? Apa kebutuhannya? Bu, apa kabarnya Bu? Apa kebutuhannya?" Masa berat itu? Kalau istrinya itu adalah anaknya orang, ya, kalau anaknya tidak mungkin dia akan nikahi. Istrinya masya Allah jilbabnya bagus, sepatunya bagus, kainnya bagus, jubahnya bagus. Ibunya sandal jepit, lain setuik lagi. Ya, coba lihat ayo ikhwan, manusia apa namanya ini ayo ikhwan? Pantaskah orang seperti ini dikatakan dia manusia? La quwwata illa billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Syekh, banyaknya durhaka di akhir zaman, sehingga banyak orang-orang yang berlakukan
ibunya atau bapaknya seperti pembantunya. Bi an tatakabbar 'alaiha wa ta'uqquha wa ta'siha, dengan cara mendurhakai orang tuanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, tidak ada manusia yang lebih besar jasanya daripada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya adalah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar engkau tidak menyembah kecuali Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua-duanya sudah mencapai usia renta atau salah satu, di antara mereka fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya uff, bahasa kita. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada kedua-duanya ucapan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah, dan berendah dirilah untuk kedua-duanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah lelah, capek mendidikku di saat aku masih kecil. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, sebesar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sealim apapun kita, kita adalah tetap anak. Tidak boleh seorang anak lebih besar suaranya daripada suara ibunya atau suara bapaknya, lebih-lebih lagi apabila mereka sudah mencapai usia renta, sudah tua, mereka kembali lagi seperti anak kecil. Yang mereka harapkan adalah kasih sayang anaknya. Maka janganlah di saat mereka membutuhkan kasih sayang kita, justru yang mereka rasakan dari kita kedurhakaan dan kata-kata yang kasar dan keras. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.